Halo, perkenalkan nama saya Niko. Halo, perkenalkan saya Ridwaniza. Kenalkan, nama saya Kevin William dari Universitas Atmajaya di BSD, Prodi Administrasi Bisnis. Berikut kita bertiga akan membahas tentang Desa Situdaun. Luas wilayah Desa Situdaun sekitar 329,45 hektar, berupa dataran tinggi dengan ketinggian tanah sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Dari luas tanah tersebut, 10,4 hektar digunakan sebagai tempat permukiman warga. 254 hektar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti sawah dan ladang. Sekitar 2 hektar dimanfaatkan sebagai tempat bangunan umum seperti rumah ibadah, sekolah, kantor desa, dan lainnya. 5 hektar untuk empang dan 2 hektar sebagai lahan pemakaman umum. Batas-batas wilayah pada Desa Situdaun. Sebelah utara Desa Situdaun berbatasan dengan Desa Cihideung Udik. Sebelah selatan Desa Situdaun berbatasan dengan Desa Gunung Mulia. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwasari, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cinengneng, Cibitung Tengah. Sistem sosial yang ada di dalam masyarakat Desa Situdaun itu bisa dibilang lumayan bagus karena dalam masyarakatnya sendiri itu juga sangat akrab hubungannya dan juga sangat solid. Nah, sebagai contohnya itu salah satunya misalkan dalam suatu keluarga itu mereka tuh memiliki masalah. Nah, ketika tetangganya tuh pada mengetahui itu, mereka tuh langsung menawarkan bantuan kepada mereka. Dalam masyarakat ini tuh juga terdapat berbagai macam organisasi seperti LPM, BDP, PKK, dan juga karena hampir seluruh masyarakat dalam Desa Situdaun ini itu merupakan mayoritas Islam, maka di situ juga terdapat organisasi bentukan masyarakatnya sendiri, seperti organisasi pemuda yang bernuansa Islami, yaitu Pengurus Besar Remaja Masjid Situdaun atau PBRMS. Dalam kehidupan sosial budayanya, masyarakat Desa Situdaun ini tuh memiliki karakteristik yang dipengaruhi kehidupan beragama. Hal ini tuh terlihat dan hampir setiap RT RW dan juga tingkat desa terdapat perkumpulan pengajian yang merupakan salah satu forum menggalang partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pandangan hidup masyarakat di Desa Nah, dalam Situdaun desa ini itu menurut juga Kerangka terdapat Klakhon. struktur organisasi Yang pertama, tim hakikat kerja hidup. masyarakat Desa Situdaun. Hakikat Nah, hidupnya yang pertama itu ada penasehat. hidup itu buruk. Itu Warga Desa ada kepala Situdaun desa memiliki Situdaun dan pemikiran juga bahwa hidup ini BPD buruk. Desa Tetapi Situdaun. jika kita Terus berusaha, yang kedua itu ada kita ketua. bisa Nah, di menjadikan sini tuh hidup ketuanya ini baik. Aris Munandar. Yang kedua, Terus ada hakikat sekretaris kerja. itu Muhammad Kelangsungan Sukari, hidup. bendahara itu Ocha, Warga bekerja bidang menghasilkan teknik itu sesuatu Cecep, yang bisa dijadikan sebagai Firmansyah, pendapatan untuk kelangsungan hidup bidang mereka. pemberdayaan HAM itu ada Hamdani. Yang ketiga, manusia dengan Terus yang waktu. terakhir bidang kesehatan tuh Orientasi Nia ke masa kini. dan Niati. Banyak Nah, dalam warga desa Desa ini itu juga Situdaun yang terdapat menganut adat mata istiadat pencahariannya. Nah, pada karena zaman desa dulu, ini tuh terletak tetapi di untuk keturunan kaki gunung yang atau daerah pegunungan. milenial Nah, desa itu sudah pastinya berhubungan semakin dengan mengikuti sesuatu yang perubahan alami. zaman sekarang. Oleh karena itu, Yang keempat, kebanyakan sumber mata manusia dengan pencaharian alam, desa Situdaun ini tuh yaitu berasal menjaga dari pertanian kelarasan seperti sawah, dengan perkebunan, alam. dan juga ada Warga di peternakan Desa ikan. Situdaun memiliki mata pencaharian bertani dan ternak ikan. Mereka menjaga alam yang berada di sekitar Desa Situdaun tersebut karena mereka hanya dapat mengandalkan pencaharian tersebut sebagai pendapatan mereka. Maka mereka hanya bisa menjaga kelestarian alam dengan baik agar tidak kehilangan mata pencaharian mereka. Yang kelima, manusia dengan manusia, orientasi vertikal. Tetapi warga memiliki rasa ketergantungan terhadap tokoh-tokoh atasan dan yang berpangkat.
warga negara mengandalkan para pemimpin rakyat dalam menjalankan tugas mereka. Ada beberapa yang melakukan gotong royong, namun tidak semuanya. Di dalam setiap daerah pasti memiliki norma yang berlaku di dalam masyarakatnya, guna untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat sekitar. Di desa Situdaun memiliki norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya, seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dan norma-norma tersebut memiliki sanksi tersendiri. Sanksi norma agamanya itu berupa penyesalan, hati yang tidak nyaman, dan karma yang buruk. Sanksi norma kesusilaan yaitu sanksi sosial. Sanksi dari norma kesopanan yaitu juga sanksi sosial, seperti celaan dari orang lain. Sanksi norma hukum di desa Situdaun seperti hukuman penjara dan ada juga hukuman sosial. Aturan dan norma yang berlaku di desa Situdaun berguna untuk kesejahteraan masyarakat dalam desa Situdaun. Cara sosialisasi aturan dan norma di desa Situdaun itu dari mulut ke mulut. Tidak ada pengumuman dan rapat resmi dari desa mengenai aturan dan norma yang berlaku. Norma dan aturan tata tertib khusus tidak ada di desa ini. Namun, jika ada pelanggaran langsung dibawa ke pihak yang berwenang. Apakah pernah ada perubahan? Perubahan yang terjadi di desa Situdaun adalah perubahan kepemimpinan kepala desa dan jajarannya secara periode. Dalam proses perubahan pemimpin, seiring waktu pun pasti akan bertemu dengan yang namanya konflik. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dapat berbicara juga. Ditambah manusia punya sifat egois di mana mereka hanya akan memedulikan diri sendiri. Konflik juga timbul karena pendapat yang berbeda serta salah paham yang akhirnya membuat pembicaraan menjadi ribut. Konflik yang terjadi di desa Situdaun biasanya terjadi karena kepala desa yang tidak memiliki sifat jujur dan tidak transparan, yang menyebabkan pengeluaran dana atau uang kas desa tidak jelas arahnya kemana. Tak jarang warga yang mendemo ke kecamatan atau ke kediaman kepala desa karena perihal tersebut. Lalu, sistem demokrasi di desa Situdaun dapat terlihat saat warga turut serta dalam pemilihan kepala desa. Desa Situdaun telah menunjukkan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, tanpa adanya kerusuhan serta demo atau sikap saling tidak terima dengan hasil keputusan yang ada. Selain itu, ada pula organisasi lain. Organisasi yang ada di desa Situdaun sangat beragam. Ada yang merupakan hasil bentukan pemerintah seperti BPD, LPM, dan PKK. Tetapi ada juga organisasi buatan desa Situdaun sendiri berupa organisasi pemuda yang bernuansa Islami, yaitu Pengurus Besar Remaja Masjid Situdaun atau PBRMS, dan perkumpulan pengajian baik di kalangan remaja dan orang tua. Nilai-nilai budaya mengenai gender di desa Situdaun sifatnya netral, karena pada tiap daerah memiliki penduduk pria dan wanita, yang disebut dengan perbedaan gender. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai budaya terkait perbedaan gender yang ada dalam desa Situdaun. Di desa Situdaun, warga saling menghargai dan menghormati dengan adanya perbedaan gender. Mayoritas penduduk wanita di desa Situdaun bekerja sebagai petani, buruh tani, pengrajin, tapi juga banyak yang menjadi ibu rumah tangga. Tetapi 65% wanita di desa Situdaun bekerja karena faktor tertentu. Untuk kaum laki-laki di desa Situdaun seperti pria pada umumnya yang memiliki kewajiban bekerja serta menjadi kepala keluarga dan juga menafkahinya. Tidak ada perbedaan yang mencolok di antara laki-laki dan perempuan, meskipun mayoritas wanita di desa Situdaun bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sekian penjelasan mengenai desa Situdaun dari kelompok kami. Terima kasih dan sukses selalu.